Iran tengah bersiap jika Amerika Serikat memutuskan memilih peperangan sebagai jawaban kebuntuan negosiasi damai. Lalu bagaimana kekuatan Iran dan Amerika Serikat khususnya saat adu kuat di Selat Hormuz? Benarkah kekuatan armada laut Iran yang mengandalkan kapal kecil atau armada nyamuk bisa menghadapi Angkatan Laut Amerika Serikat? Kita akan membahasnya bersama dosen internasional Institute for Islamic Studies dari KOM Iran, Qasim Muhammadi, dan dosen geostrategi dan geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Beromio Duarte. Selamat sore Bapak-Bapak, semoga sehat selalu. Selamat sore, Mas. Ya, Assalamualaikum Mas Qasim dari KOM Iran. Tadi ada visual bahwa di Iran drone Syahid 136 kembali diperlihatkan dan kembali ada dukungan dari masyarakat luas Iran agar tidak takut terhadap serangan yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan tajuk yang saat ini digembor-gemborkan oleh Menhan Amerika Serikat yakni Sledgehammer. Seperti apa pantauan Anda? Iya, saya kira bahwa kalau masyarakat Iran dan juga pimpinan Iran itu dengan jujur tidak begitu percaya bahwa gencatan senjata itu ataupun bahkan perundingan yang mungkin akan diadakan itu akan berhasil. Untuk itu saya kira sudah siapkan warga juga militer Iran untuk memperpanjang dan melanjutkan perjuangan mereka terhadap agresor itu Amerika dan Israel. Kenapa? Karena kalau pengalaman yang Iran itu punya sama negara-negara lain khususnya sama Amerika Serikat itu membuktikan bahwa mereka nampaknya tidak paham bahasa perundingan ini yang mereka hanya ikuti. Mereka mau tuntutan berlebihan mereka mau jalankan. Oleh karena itu bukan Iran yang memulai perang itu atau serangan atau konflik itu. Oleh karena itu sekarang yang Iran sudah diserang selama 10 bulan yang lalu itu 2 kali Iran itu diserang oleh karena itu Iran mau dengan bentuk ini atau bentuk itu mau mengamankan dan menjamin keamanannya untuk nantinya. Oleh karena itu sekarang saya kira kalau masalah Selat Hormuz dan juga masalah militernya Iran itu merupakan kartu menangnya Iran, dan pasti Iran itu tidak akan lepas tangan dari kartu menangnya dia. Ya, Mas Qasim, juga ada informasi terbaru bahwa, atau mungkin juga ini bukan sebuah strategi yang baru ya, bahwa adanya armada nyamuk, tapi saya melihatnya mungkin sebagai armada barakuda. Kalau di laut tentu barakuda menjadi schooling fish yang cukup banyak dan kemudian dia mampu mengerubung dan mengacaukan dan menghalau dari radar ataupun juga mengepung target. Dari pengamatan Anda, seperti apa sebenarnya armada kapal cepat Iran ini yang sering dilakukan terutama untuk wilayah di Selat Hormuz? Iya, kalau Iran itu sudah siapkan dirinya untuk perang ini selama mungkin 40 tahun yang lalu itu. Dan Iran ketahui bahwa kalau perang macam biasa atau perang simetrik biasanya tidak bisa dilakukan sama negara macam Amerika Serikat. Oleh karena itu Iran sudah siapkan dirinya untuk perang asimetrik. Dan yang sekarang terhitung dan saya kira bisa menentukan siapa menang di perang itu adalah lapangan ya. Itu bukan pernyataan pihak ini atau pihak itu. Sekarang dia bilang kalau Trump itu banyak kali dia sudah umumkan bahwa kalau Navy-nya Iran itu sudah habis atau masalah rudal-rudalnya sudah habis. Tapi kalau itu sudah habis, kenapa kamu tidak bisa masuk? Kenapa kapal-kapal militernya Amerika Serikat itu waktu Project Freedom itu mereka sebelum bahkan 48 jam mereka sudah batalin Project Freedom itu. Yani kalau lapangan itu saya kira berbicara dengan jelas bahwa siapa sekarang mengontrol Selat Hormuz. Baik. Ya, saya beralih ke Mas Evata. Mas Evata, dari operasi Epicuri, kemudian ada Freedom Project, dan saat ini ada operasi Sledgehammer yang dinyatakan bila gencatan senjata gagal, Amerika tidak tanggung-tanggung akan melakukan serangan yang bernama Sledgehammer. Lalu seperti apa sebenarnya? Ini hanya sebuah gertakan atau hanya untuk menaikkan leverage agar Iran kemudian tunduk di meja perundingan, atau bahkan memang serangan ini akan terjadi? Baik.
Pertama, bahwa ada beberapa catatan intelijen Amerika yang memang bocor ya. Salah satunya mengatakan bahwa sebenarnya Iran itu mampu mengendalikan ya, dari kurang lebih 30 hingga 30 dari 33 pangkalan rudalnya yang ada di sekitar selat. Oke. Dan terbukti kurang lebih ada 70-an% ya stok rudal dan peluncur yang saat ini itu memang masih utuh. Nah, ini tentu kalau dibaca oleh Amerika cukup berbahaya dan sangat-sangat memberikan efek yang cukup buruk ya dari citra mereka yang merupakan salah satu pengendali terhadap keamanan dan juga energi di dunia. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah penjamin kebebasan, tapi kali ini mereka cukup diuji. Akan tetapi tentu sebenarnya tujuan utama dari Amerika Serikat saat ini nanti kalau ke depan dengan penggunaan sledgehammer, mereka akan fokus pada penghapusan atau pengurangan ranjau yang selama ini ditebar oleh Iran itu sendiri. Karena ini jujur sangat-sangat mengganggu jalannya navigasi dari beberapa kapal dan juga dalam beberapa catatan ada beberapa operasi intelijen ya yang dilakukan dengan grup Handala ya yang merupakan salah satu proksi cyber mereka yang ternyata mampu menghancurkan radar kurang lebih ada 470 kapal yang akhirnya itu mengalami GPS spoofing gitu. Akhirnya mereka terjebak di perairan dan tidak bisa kembali. Nah, ini merupakan hal yang sangat eksistensial tentunya menurut Amerika Serikat. Maka nanti ke depan Amerika Serikat akan fokus menghancurkan beberapa titik-titik yang selama ini dikendalikan, dan juga Amerika tahu bahwa sekarang kan ada jalur pelayaran yang baru dan ini dikontrol penuh oleh IRGCN begitu. Ada yang lewat Larak, ada yang lewat Kesem gitu kalau nggak salah ya. Saya kalau salah nanti mohon diperbaiki. Jadi ada beberapa poin-poin yang ternyata kali ini Iran tidak main-main. Nah, Amerika juga tambah tidak main-main ya. Mereka nanti akan bisa saja melakukan serangan bukan opsi serangan darat tetapi operasi intelijen besar-besaran untuk melakukan kontra intelijen terhadap apa yang dilakukan oleh Iran. Saya lihat sledgehammer masih dalam tataran demikian, belum menggunakan senjata-senjata pemusnah massal ya, nantinya akan membuat perundingan ini atau kontrol terhadap energi ini malah menjadi rusak. Saya lihatnya demikian. Oke, saat ini memang lagi ada pertemuan telah berlangsung antara Presiden Donald Trump dan juga Xi Jinping, namun tidak ada pernyataan resmi. Namun kita akan lihat seperti apa sebenarnya pertemuan ini, apakah juga Amerika Serikat akan mengajak China atau Tiongkok agar bisa melakukan perundingan dengan Iran. Informasinya dan juga pembahasannya usai jeda hanya di Kompas Petang. Kembali di Kompas Petang dan saudara, saat ini pertemuan antara Presiden Donald Trump dan juga Xi Jinping telah berlangsung, namun belum ada pernyataan resmi. Dan apakah pembahasan ini juga terkait dengan konflik Timur Tengah dan mengajak Tiongkok agar pihak yang berseteru dengan Iran ini mampu ditundukkan juga melalui upaya diplomasi dari Tiongkok. Kita akan membahasnya bersama dengan dosen International Institute for Islamic Studies di KOM Iran, Qasim Muhammadi, dan juga dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Beromeo. Saya kembali ke Mas Evata. Mas Evata, bahwa sebelum dari pertemuan antara Presiden Donald Trump juga dengan Xi Jinping, kapal tanker dari Tiongkok ini berhasil dan leluasa melewati Selat Hormuz. Ini merupakan tamparan sepertinya bagi Amerika Serikat. Dan apa sebenarnya misi utama dari Amerika Serikat dan Trump bertemu dengan Xi Jinping pada pekan ini? Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa ada beberapa kapal ya yang leluasa untuk berlayar, ya tentu sebenarnya ini merupakan tanda bahwa Iran menerapkan toolboat itu hanya bagi yang dianggap sebagai musuh ya, atau mereka-mereka yang dianggap memiliki aliansi yang kuat atau erat kaitannya dengan Amerika Serikat, sehingga beberapa negara yang dianggap sebagai negara kawan itu bebas saja melintas. Dan juga ada beberapa dark fleet ya yang selama ini digunakan sebagai jalan keluar dari energi yang terus menghimpit ya, dan ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Iran. Tetapi kalau kita balik tadi dengan pertanyaan bagaimana kondisi dalam pertemuan di Cina, kita lihat bahwa sebenarnya yang dibahas titik utamanya adalah terkait dengan Taiwan ya. Jadi Amerika ini kan akhirnya mengubah doktrin pertahanan mereka. Mereka memworldwide-kan, mereka melebarkan ya, melakukan stretching yang sangat luar biasa, sehingga ada beberapa titik-titik selat di dunia yang nantinya itu ketika kita lihat ada Selat Malaka, terus ada beberapa selat-selat yang mengaliri nadi perekonomian ke Cina itu dijaga oleh Amerika. Ini sebagai bagian dari daya tawar yang sama ini dipegang oleh Amerika Serikat, karena mereka merasa bahwa energi dan security adalah bagian dari keunggulan mereka, dan mereka menawarkan itu kembali ke Cina. Dan tuntutan utama dari Amerika Serikat adalah ayo segera gunakan pengaruhmu untuk kembali membuka Selat Hormuz lebar-lebarnya.
Karena saat ini ada krisis yang sedang melanda dunia. Nah, itu yang disampaikan oleh Amerika. Selain mereka membahas mengenai AI ya dan juga persaingan yang terjadi di beberapa latihan dengan Jepang yang jelas rudalnya sudah mengarah ke beberapa perairan Cina ya, dan itu sangat dekat sekali. Ya, terus juga ada beberapa latihan-latihan di Laut Cina Selatan juga. Ini sebenarnya kunci-kuncian yang terjadi begitu. Jadi dari Amerika Serikat menawarkan bahwa kami akan mengganggu Iran terus-menerus kalau kamu tidak menghentikan agresi atau mensuplai senjata kepada mereka. Dan begitu juga dengan Cina juga mengatakan bahwa kami bisa menyerang Taiwan kapan saja. Maka terjadi semacam puji-pujian yang sebenarnya berada pada kondisi untuk melemaskan otot-otot yang kaku gitu. Otot-otot diplomasi ini kan kaku sekali. Nah, maka dari itu harapannya nanti akan ada upaya menjaga dan juga menciptakan stabilitas kawasan. Saya lihatnya demikian. Ya, Mas Qasim, kita mengetahui bahwa Iran juga tidak akan tunduk dengan proposal yang telah diajukan oleh Amerika Serikat dan akhirnya mediator atau mediasi dengan Pakistan ini tidak berakhir dengan perundingan damai ataupun gencatan senjata yang saat ini masih dalam kondisi sangat rapuh. Anda melihatnya seperti apa kekuatan terutama Iran di Selat Hormuz dari kekuatan kapal, armada dan juga penjagaan yang selama ini telah diberlakukan oleh pemerintahan Iran? Saya kira kalau Selat Hormuz itu sekarang menjadi bom nuklirnya Iran. Iran itu sudah banyak kali sudah buktikan dan sudah umumkan bahwa Iran tidak memerlukan senjata nuklir dan tidak ada senjata nuklir ternyata. Tapi saya kira kalau Amerika Serikat dengan serangan dan agresi ini menghadiahkan bom nuklirnya Iran yang dia perlukan, dan sekarang saya kira kalau nilainya Selat Hormuz itu kalau dulu mungkin tidak begitu diketahui Iran dan bahkan negara-negara yang lain, tapi sekarang dengan jelas sudah jelas bahwa bagaimana dan betapa bernilai Selat macam itu. Ya pasti kalau Iran itu selama hampir 50 tahun walaupun ada penguasaan atas Selat Hormuz tapi tidak menggunakan itu, dan itu membuat Iran itu menjadi rugi, dan Iran tidak akan tidak akan ulangi kesalahan itu sekali lagi. Iran sudah umumkan bahwa Selat Hormuz itu pasti buka dan akan dibuka lagi untuk negara-negara yang tidak bermusuhan sama Iran, itu pasti. Tapi kalau negara-negara yang bermusuhan sama Iran yang selama 10 bulan terakhir itu 2 kali menyerang Iran, membunuh warga Iran, itu pasti Iran tidak akan memperbolehkan mereka untuk menyiapkan diri mereka sekali lagi. Hampir semua 100% peralatan dan juga persenjataan yang masuk ke pangkalan Amerika Serikat itu lewat Selat Hormuz. Kapal-kapal militer mereka lintas dari Selat Hormuz. Pasti ya kalau masalah naik turunnya minyak itu pasti itu penting untuk negara-negara lain-lain. Tapi kalau masalah Selat Hormuz itu bukan masalah itu untuk Iran, itu masalah keamanan Iran, masalah keamanan nasional, masalah ancaman luar biasanya dari negara-negara agresif terhadap Iran. Oleh karena itu saya kira kalau hampir 10 hari yang lalu itu Menteri luarnya Iran itu pergi ke China, dan di sana beliau itu menyebut bahwa walaupun kalau China itu merupakan mitra strategisnya Iran dan itu pasti tidak bisa diragukan, tapi Iran tidak akan memperbolehkan bahwa Selat Hormuz itu kembali ke kondisinya sebelum perang ini. Iran sekarang menganggap Selat Hormuz itu sebagai satu ancaman yang luar biasa untuk keamanannya. Ya, oleh karena itu saya kira harus kita memahami masalah itu, bahwa kalau ada serangan, kalau ada ancaman dari satu bentuk, di sini ada satu selat, pasti tindakan kamu harus berbeda dengan kondisi biasa. Oke, saya ke Mas Evata terakhir. Untuk saat ini sebenarnya seperti apa masa depan dari perundingan, terutama kita juga terus menggaungkan adanya upaya negosiasi dan juga perdamaian, kita tentu mengharapkan seperti itu. Tapi tentu masing-masing pihak, kedua belah pihak, Amerika Serikat juga Iran, memiliki proposal yang sama-sama saat ini menemui jalan buntu. Anda menilai seperti apa? Akankah ada mediasi yang akan dilakukan baik oleh peran yang akan dilakukan
pasca pertemuan antara Trump dengan Xi Jinping dan berharap dari Tiongkok mampu membuka pintu perdamaian atau membuka pintu negosiasi terkait dengan proposal perdamaian yang akan ditemukan resolusi konflik? Ya, pertama mungkin kita harus melihat lagi ya bahwa sebenarnya Amerika itu mencoba semaksimal mungkin ya untuk kembali reaktivasi doktrin Monroe mereka. Dulu ada Presiden Monroe dan sekarang Donald Trump jadinya Donroe 2.0 lagi gitu ya. Jadi harapan mereka dalam perebutan energi, dalam perebutan pengaruh ekonomi, Amerika kali ini sudah tertinggal cukup jauh. Maka langkah untuk mengacaukan Cina adalah dengan cara mengacaukan Iran dulu begitu. Dengan berhasilnya mereka melakukan operasi di Venezuela, akhirnya mereka cukup percaya diri untuk melakukan agresi di Iran. Dan tujuan Amerika sebenarnya bukan untuk menghancurkan Iran secara total, tapi untuk mengacaukan sistem perekonomian mereka. Yang notabene kita ketahui itu mengaliri kurang lebih 90% nadi perekonomian itu, terutama petrol ya, itu ke Cina begitu. Maka ini menjadi daya tawar yang dilakukan oleh Amerika Serikat begitu. Meskipun dalam kondisi tertentu mereka cukup kesulitan ya untuk mengontrol Iran. Nah maka kalau ditanya bagaimana posisi terhadap diplomasi, nah dalam pertemuan inilah sebenarnya titik terangnya. Harusnya kedua belah pihak sama-sama membahas proposal untuk kembali mengartikulasikan ulang ya kekuatan mereka dan mengartikulasikan ulang lagi terkait dengan ambisi geopolitik dari kedua belah pihak begitu. Karena sebenarnya ujung-ujungnya dalam perang ini ada 3 negara yang saling bertautan antara Rusia, Cina dan juga Amerika yang dianggap selevel untuk berbicara. Bukan berarti Iran berada dalam kondisi yang tidak sama, tidak, tetapi di sana ada permainan yang cukup clear ya terlihat. Maka dalam kondisi seperti ini ada beberapa proposal Charlie yang nanti pasti akan keluar ya, dan nanti hal tersebut terbukti dari pujian dari kedua belah pihak. Xi Jinping menyampaikan rasa perhatian mereka dengan Amerika Serikat. Kita tahu bahwa banyak sekali aset Amerika di Cina, begitu juga akhirnya dari kedua belah pihak saling memuji ya. Mereka mengatakan bahwa akan ada pelukan besar ya dari Cina terhadap kami. Nah ini kan menjadi tanda bahwa sebenarnya kalibrasi ini sengaja diciptakan untuk nanti membuat batasan-batasan teritori yang baru. Saya lihat demikian. Baik, kita nantikan bagaimana seperti Anda bilang bahwa ada sebuah titik terang, namun kita nantikan bagaimana upaya negosiasi dan juga diplomasi yang tengah berjalan, dan kita harapkan adanya perdamaian dan juga menguntungkan kedua belah pihak karena peperangan pun telah memiliki imbas yang sangat besar bagi dunia dan juga Indonesia terutama. Terima kasih sekali lagi Kashim Muhammadi, dosen International Institute for Islamic Studies dari Iran, dan juga Mas Evata Filomeno Berome Duarte, dosen geostrategi geopolitik Universitas Udayana, telah berbagi perspektif bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Terima kasih. Usai jeda, saudara, rentetan tembakan